Peringatan buat skuad Garuda, Arab Saudi tak pernah kalah di King Abdullah Stadium. Perubahan besar, Erick Thohir pecat 43 karyawan yang main nakal di tubuh PSSI. Punya pengalaman yang bagus, Martin Paes janjikan hal ini untuk timnas Indonesia. Justin Hubner akui kaget saat ikuti latihan perdana di Arab Saudi. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baru-baru ini kebobrokan di tubuh PSSI terungkap ke publik. Ya, PSSI menjelaskan soal 43 karyawan diputus hubungan kerja. PSSI menyebut hal itu dilakukan karena ada penyalahgunaan aset PSSI dan timnas Indonesia untuk keuntungan pribadi. Kabar 43 karyawan PSSI di PHK itu viral di media sosial. Bahkan bidang media dan teknik dibubarkan imbas pemecatan tersebut. Exco PSSI Arya Sindulingga menjelaskan soal kebijakan PSSI memecat 43 karyawan tersebut. Menurutnya, langkah itu bagian dari transformasi yang dilakukan PSSI. Selain itu, dia menyebut ada beberapa karyawan yang melakukan kesalahan fatal dalam bekerja. Dia mengatakan ada karyawan yang menggunakan aset timnas Indonesia untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Tak hanya itu, ada juga karyawan yang mengambil keuntungan dari akun YouTube PSSI. Parahnya lagi, keuntungan dari YouTube PSSI masuk ke rekening pribadi. Kita minta masukan konsultan, ke depan PSSI mau gimana untuk 2024? Maka dibutuhkan perubahan di PSSI. Perubahan ini dilakukan juga dengan kriteria masing-masing bagian dan yang dibutuhkan. Lalu kita lakukan evaluasi dan PHK. Ada juga yang kemarin karyawan kita yang dia melakukan dokumentasi kita. Kan dia pegang aset kita, dia malah membuat akun sendiri, memanfaatkan aset kita di akunnya sendiri, bahkan dilakukan penjualan juga. Kemudian foto-foto kita dipakai media lain, misalnya tanpa ada sama sekali nama kita, bukan dari nama PSSI, tapi pakai nama orang tersebut. Kita ini lapor ke pemimpinan, mereka harus diberhentikan. Pimpinannya tidak melakukan pemberhentian, ini kan aneh. Jelas Arya Sindulingga. Skuad timnas Indonesia wajib waspada jelang menghadapi Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Penyebabnya Arab Saudi tercatat belum pernah terkalahkan di kandang mereka, King Abdullah Sport City. Menurut laporan media Arab Saudi, The Grand Falcon mempunyai catatan mentereng di stadion itu. Timnas Arab Saudi tercatat berhasil meraih 10 kemenangan dan 1 kali seri selama bertanding di stadion berkapasitas 62.000 penonton tersebut. Laporan media tersebut menyebutkan beberapa tim pernah berkunjung ke stadion itu sejak dibuka pada 2014. Di antaranya adalah Malaysia, Irak, Cina, Uni Emirat Arab, hingga Jepang. Semua tim itu menelan kekalahan dari Arab Saudi di King Abdullah Sport City. Hanya timnas Australia yang berhasil menahan imbang The Grand Falcon di stadion tersebut. Adapun untuk semua kelompok umur, timnas Arab Saudi secara total sudah memainkan 14 pertandingan di stadion itu, namun tidak ada kekalahan. Tak ayal, Stadion King Abdullah Sport City dijuluki sebagai The Radial Jewel atau permata yang bercahaya bagi timnas Arab Saudi. Tentunya timnas Indonesia harus berhati-hati dan memperhatikan catatan mentereng ini. Sebagai salah satu kiper terbaik di divisi teratas Liga Amerika Serikat, Martin Paes diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Martin Paes begitu yakin mampu membawa perubahan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam menyambut ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pengalamannya bersama FC Dallas menjadi modal berharga. Apa yang bisa dijanjikan adalah pengalaman. Saya bermain melawan tim-tim kuat di MLS. Saya bermain dalam kondisi yang sulit di sini. Saya tumbuh sebagai seorang pemain yang banyak bermain di luar negeri. Perjalanan saya di Amerika Serikat tentu membawa perubahan tersendiri bagi saya. Sebagai seorang kiper, tentunya kalian harus memiliki sebuah catatan yang bagus. Saya akan sangat senang membagikan pengalaman saya kepada pemain dan kiper timnas Indonesia yang lainnya. Sebagai seorang pesepak bola, sangat senang jika dijadikan sebuah contoh yang baik, ujar Martin Paes. Martin Paes sendiri sudah membela FC Dallas sejak Januari 2022. Pada 2024, Paes telah mencatatkan tak kurang 102 penyelamatan di MLS, jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas, dan telah mencatatkan 5 clean sheet.
Paes juga menjadi kiper yang memiliki total catatan penyelamatan terbanyak kedua. Kiper 26 tahun itu tercatat melakukan 102 kali penyelamatan. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner nyatanya langsung dibuat terkejut saat mengikuti latihan perdananya di Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi. Beberapa pemain abroad sudah bergabung, termasuk diantaranya adalah Justin Hubner yang berangkat dari Inggris, mengingat dia membela Wolverhampton Wanderers U21. Pada Senin kemarin, timnas Indonesia menggelar sesi latihan pertamanya dan Justin Hubner langsung mengikuti sesi latihan tersebut. Nyatanya, sang bek tengah berusia 20 tahun tersebut langsung dibuat terkejut dengan sesi latihan pertamanya di Arab Saudi tersebut. Hal itu dibeberkan oleh sang bek tengah dalam unggahan di Instagram Story eksklusifnya yang diunggah pada Selasa dini hari. Dalam unggahan tersebut, Hubner mengaku terkejut karena menghadapi hujan badai dalam sesi latihan timnas Indonesia di Arab Saudi. Dia tak menyangka bahwa Arab Saudi yang terkenal dengan gurun pasirnya bakal turun hujan di sana. Kami mengalami badai gila dalam latihan. Saya tidak tahu bahwa di sini bisa hujan, ujar Hubner disertai dengan emoji tertawa. Hubner sendiri tak akan bermain dalam pertandingan kontra Arab Saudi nanti lantaran harus menjalani akumulasi kartu kuning. Namun, bek tengah berusia 20 tahun tersebut bakal kembali tersedia untuk pertandingan kontra Australia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kedatangan amunisi baru jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya, amunisi tersebut adalah Yong Ki-hun, asisten pelatih baru yang khusus menangani striker skuad Garuda. Jika kita berbicara striker, tentu memang sosok seperti ini sangat dibutuhkan di skuad Garuda. Lini depan skuad Garuda dinilai masih sangat tumpul. Rafael Struijk dan Ragnar Orathmangun yang beberapa laga terakhir selalu diandalkan SCY masih belum memperlihatkan tajinya sebagai seorang striker haus gol. Tumpulnya lini depan timnas Indonesia membuat Sintayong mengidentifikasikan bahwa ia akan segera mencari striker keturunan murni untuk menambah kuat lini depan timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu ingin lini depan timnas Indonesia bisa lebih produktif lagi saat mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun untuk mendatangkan striker murni baru memang tidak mudah, sehingga Sintayong memilih untuk mendatangkan pelatih khusus striker untuk memoles Ragnar Orathmangun, Dimas Drajat dan Rafael Struijk. Terkhusus bagi Rafael Struijk yang belum sekalipun mencetak gol di timnas Indonesia senior. Ya, Rafael Struijk masih seret gol dalam beberapa pertandingan terakhir untuk timnas Indonesia. Sejak debut di timnas Indonesia senior, Rafael Struijk memang dengan cepat jadi andalan utama timnas Indonesia di sektor penyerangan. Meski begitu, Rafael Struijk masih menyimpan satu rasa penasaran. Penyerang Ado Den Haag itu belum menyumbang satupun gol untuk timnas Indonesia. Sejauh ini Rafael Struijk sudah tampil 12 kali untuk timnas Indonesia senior. Rafael Struijk angkat bicara soal performanya yang tak kunjung pecah telur bersama timnas Indonesia. Menurutnya, situasi di timnas Indonesia sedang sulit. Masalah adaptasi menjadi hal yang paling dikhawatirkan di skuad timnas Indonesia. Adaptasi tersebut terjadi karena timnas Indonesia perlahan kedatangan banyak nama baru dari pemain naturalisasi. Faktor tersebut membuat Rafael Struijk butuh pembiasaan satu sama lain selama di timnas Indonesia. Penyerang Ado Den Haag itu patut bersyukur dengan kehadiran Yong Ki-hun sebagai asisten pelatih timnas Indonesia khusus striker. Sebab dengan hadirnya Yong Ki-hun diharapkan Rafa bisa menjadi pembeda di kualifikasi Piala Dunia round ketiga nanti. Saya tahu ini sulit, kami adalah tim yang sangat muda, tim yang sangat baru, bahkan ada beberapa pemain baru, jadi kami harus mulai terbiasa satu sama lain. Dan mulai di latihan kami harus terbiasa satu sama lain. Jadi saya pikir jika kami terus bermain dan berpikir baik, kami bisa mencetak gol, ujar Struijk beberapa waktu lalu. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA tiba-tiba mengumumkan perubahan jadwal pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya, JFA menerangkan bahwa mereka sudah bersepakat dengan PSSI dan atas persetujuan AFC dan FIFA. Semula, pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu digelar pada Kamis 14 November 2024.
Adapun laga ini merupakan pertandingan kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. ZFA dan PSSI kemudian sepakat mengundur jadwal satu hari menjadi Jumat 15 November. Sementara dari pihak PSSI, saat video ini dibuat, PSSI belum mengumumkan secara resmi perubahan jadwal laga timnas Indonesia versus Jepang ini.